Halo YouTuber, jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Kali ini kami akan membahas tentang eh, ciri kue yang dioplos dengan bahan wantek atau pewarna tekstil ya. Jadi sebelum kita membahas, saya akan memperlihatkan testimoni terakhir dari langganan kami ya. Oke nih, coba dideketin. Kelihatan. Ini jadi terakhir 869 ya, 869 dari langganan kami. Dah. Nah, jadi ini untuk referensi kami. Jadi kami ini insya Allah benar-benar paham di bidang kue ya. Terutama kue-kue tar ya atau kue Black Forest. Jadi kita kembali lagi ke permasalahan ya tentang ciri kue yang mengandung wantek ya, dan juga di sini akan menginfokan dampak bagi kesehatan serta cara membedakan kue yang mengandung bahan wantek. Oke, sebelum itu saya akan memperlihatkan chat dari ini ya, dari ini ya, dari apa? Seorang ibu-ibu ya. Nah, ini coba deketin. Lihat nggak? Hmm. Nah, ini digedein. Nih, lihat. Oke, satu lagi ya. Nih. Udah. Jadi itu di chat tersebut ibu-ibu itu ketakutan ya dari chat yang pertama. Setelah anaknya makan kue ulang tahun yang berwarna hijau, keesokan harinya itu BAB-nya juga berwarna hijau. Astagfirullahaladzim, itu berarti sangat pekat wantek yang dipergunakan di kue tersebut. Dan yang kedua seorang ibu-ibu juga ketakutan. Jadi sehari setelah memakan kue ulang tahun dan keesokan hari kue ulang tahun tersebut sisanya ya yang belum dimakan itu tiba-tiba luntur warnanya, mencair, luntur ya. Nah, itu jadi ketakutan dan bertanya ke kami itu kenapa. Nah, dan akhirnya saya jelaskan bahwa itu wantek, dioplos dengan wantek. Nah, dari 2 kasus terbaru ya yang dialami oleh ibu-ibu ini menandakan bahwa kue yang dioplos wantek ini udah memprihatinkan penyebarannya ya. Jadi udah mulai dipakai untuk oplosan di bahan-bahan kue, terutama kue ulang tahun ya. Nah, jadi di depan saya ini ya, ini ada 2 macam kue ya, 2 macam kue. Ini yang satu, coba disorot.
ya. Jadi di sini dia ini warnanya ya sangat hitam, ngedok, sangat hitam ya. Dan ada sedikit shiny ini ya, sedikit shiny ya, sedikit shiny ya. Tuh ya. Kelihatan ya. Nah, sementara yang ini ya, ini kue tanpa pengawet ya, tanpa oplosan, murni ya, murni coklat ya. Ini coklatnya soft ya, coklatnya soft dan tidak shiny ya. Tuh. Ya. Dilihat kedua perbedaannya ya. Dilihat. Di sini hitam, hitam pekat, mengkilap. Di sini coklat soft. Ya. Ini kalau dicium ya, ini tidak berbau coklat ya, tetapi berbau perengu ya, berbau perengu. Sementara yang ini itu berbau coklat soft. Mari kita lihat dalamnya ya. Tuh, ya. Ini mulai ada ini ya. Ini coba perhatiin di sini ya. Ini mulai ada bintik-bintik putih. Coba perhatiin. Kelihatan itu bintik-bintik putih. Kelihatan, ya. Ya. Kelihatan jelas. Kelihatan. Ya. Ini menandakan ya, kue ini udah mulai jamuran. Kue ini udah mulai jamuran ya. Cuman yang sangat cukup aneh ya. Nih, ketika dicium ya, itu tidak tercium aroma basi maupun aroma busuknya ya. Nah, jadi ini wantek yang dipergunakan ini benar-benar pekat ya. Dan juga ciri dari kue wantek yang lainnya ya. Ini kita singkirkan dulu kue yang ini ya. Juga ini shiny ya, sedikit shiny ya, pekat cuman sedikit shiny. Ininya warnanya ini pekat banget, ini hitam pekat ini. Ya. Oke, jadi kita sekarang dites ya. Beginiin ya. Ini pasti jadi ini kue ini ternyata setelah kita hancurkan ya, ini seperti pasir ya tuh. Jadi ini seperti pasir kering, ternyata ini kering. Nah, diginiin dari atas. Ya. Ini kering. Lihat para YouTuber.
Jadi ini bukan coklat ya. Ini bukan coklat. Jadi ini tepung ya. Tepung ini langsung dicampur dengan wantek ya. Dicampur dengan wantek. Dan ini campuran telurnya itu jumlahnya itu ini sangat sedikit nih. Jadi yang kebanyak itu eh, tepung dan wanteknya ini. Ini sama sekali ini tidak tercium aroma coklat. Ya, tidak tercium aroma coklatnya ini. Lihat. Mengerikan ini kalau sampai termakan oleh anak-anak nih, mengerikan. Nah, jadi itu ya ciri pertama dari kue yang mengandung wantek, yang dioplos wantek. Satu nih ya, ibu-ibu, catat nih ibu-ibu. Jadi warnanya itu ngedok, dia warnanya ngedok, pekat ya, sedikit shiny. Sementara untuk teksturnya ya, dia itu kering, ternyata ini kering ya. Jadi kenapa itu bisa kering ya? Sebab ya ciri dari cairan yang bersifat kimia ya, wantek itu kimia. Wantek itu akan menyerap cairan dalam kue tersebut, dalam adonan kue tersebut ya. Nah, jadi adonan itu akan kering ibu-ibu gitu ya. Itu cirinya ya. Nah, jadi terus yang ketiga untuk menandakan cirinya ya, pasti ibu-ibu akan menyangka ini coklat, ya. Nah, jadi pas dicium ya, cium seperti ini, dia tidak berbau coklat, tetapi berbau perangu. Perangu itu seperti puyer bubuk yang dibakar, itu perangu. Nah, jadi itu dari ini ya, dari ciri tekstur dari kue tersebut ya. Nah, sementara saya kan juga akan membahas itu ciri dan dampaknya jika kue tersebut dimakan ya. Nah, jadi pertama ya, ketika ini masuk mulut ya, si kue tersebut masuk mulut, ini gigi nanti itu akan seperti kering dan langit-langit itu keset lah. Jadi keset itu nempel di gigi dan di langit-langit ya. Itu tandanya ya, itu cairan di gigi ya, oplosan kimia wantek tersebut ya, itu akan menyerap cairan di gigi dan di langit-langit ya, langit-langit gusi ya. Nah, jadi makanya kan sering ketika makan kue, kok ini kayak nempel di gigi, kayak nyelak di gigi, kayak nyelak di langit-langit ya. Nah, itu salah satu ciri dari kue yang mengandung kimia pengawet. Nah, terus yang kedua ya, setelah masuk ke mulut, pasti dia akan masuk ke tenggorokan ya, akan masuk ke tenggorokan. Nah, setelah masuk ke tenggorokan, tenggorokan nanti akan terasa kering, gatal-gatal, kering gatal ya. Nah, itu disebabkan karena cairan kimia dari wantek tersebut itu menyerap cairan di tenggorokan ya. Makanya suka ada banyak yang sering habis makan kue ya, terutama kue-kue tar, tenggorokannya tuh gatal, jadi gatal ya. Nah, itu merupakan salah satu ciri kue yang mengandung pengawet kimia. Nah, setelah itu dari tenggorokan akan masuk ke lambung, ya, akan masuk ke lambung. Setelah makan, kok dia jadi bikin enak ya, jadi bikin enak, terus pengen muntah ya, pengen muntah dan lambungnya sakit ya. Nah, itu jadi setelah dia masuk ke lambung, wantek tersebut masuk ke lambung, dia akan menyerap cairan di dalam lambung ya. Makanya lambung itu jadi kering, iritasi. Makanya timbul enek, mual ya.
karena akan meningkatkan asam di lambung ya. Nah, baru setelah itu proses akan masuk ke dalam usus ya, akan masuk ke dalam usus. Nah, itu akan menyebabkan diare ya. Jadi asam lambung meningkat dan itu akan menyebabkan diare. Jadi sering buang air besar ya. Nah, jadi itu kenyataan ya, kenyataan tadi dilihat dari chat ya seorang ibu-ibu ya, katanya anaknya makan kue yang berwarna hijau, keesokan hari BAB-nya itu berwarna hijau ya. Berarti coba dibayangkan oleh ibu-ibu ya, pasti di lambung anak tersebut akan menempel kuat warna hijau dan di pencernaannya juga akan menjadi warna hijau. Itu sangat-sangat berbahaya seperti itu. Jadi dia nempel wantek tersebut ya. Nah, itu jadi udah terlihat ya, itu dampaknya yang benar-benar mengerikan ya, apalagi seorang anak yang memakan dan keesokan harinya itu BAB-nya juga berwarna hijau ya. Nah, jadi wantek ini mempunyai kelemahan ya. Jadi mempunyai kelemahan, tadi udah terlihat ya, ada sedikit bintik-bintik jamur ya, bintik-bintik jamur. Jadi kue walaupun dioplos dengan wantek pasti akan mengalami pembusukan juga. Setelah pembusukan dia akan timbul lendir ya. Nah, jadi setelah lendir keluar ya, pasti otomatis si cairan wantek itu akan luntur. Nah, makanya itu berhubungan dengan tadi chat yang kedua dari seorang ibu-ibu. Nah, jadi ketika uh, uh, kemarin dia makan ya, itu tidak bermasalah dengan kuenya. Namun sehari sesudahnya kue tersebut menjadi ada cairan dan wantek tersebut luntur ya. Nah, jadi setelah pembusukan itu dimulai, setelah mulai ada timbul lendir atau pembusukan ya, maka dia akan melunturkan dari wantek tersebut. Nah, jadi kekurangan wantek inilah yang menyebabkan timbulnya modus baru ya. Jadi ada peningkatan modus ya, karena wantek itu ternyata tidak bisa menahan, makanya timbul modus baru, yaitu di artikel saya yang sebelumnya, yaitu dengan cara mengoplos lilin cair dan rodamin B. Nah, jadi kalau dengan lilin cair itu lebih bisa menahan supaya lendirnya itu nggak bisa keluar, dan rodamin B itu lebih cerah di adonan kue tersebut ya. Jadi lebih menarik, cuma lebih mematikan ya. Nah, dari situ udah jelas ya, kita menginfokan nih dari ciri terus dampaknya ya, bagi kesehatan ya, terutama nih ancamannya bagi anak-anak. Ini ancaman, sangat mengancam bagi anak-anak. Nah, yang ketiga ya, yang terakhir ya, kita telah membuat ini ya, video tentang ini ya, tentang perbedaan tadi ya, tidak perbedaan antara kue yang mengandung wantek dan kue yang alami ya. Ini sangat beda tuh ya, lihat pemirsa ya, sangat beda ya. Tuh ya, bisa terlihat di sini hitam pekat ya, hitam pekat, ini coklat alami ya, seperti itu ya. Oke. Jadi pesan kami yang terakhir ya, untuk emak-emak nih, terutama
eh, para ibu-ibu muda ya, untuk jangan sembrono membelikan kue untuk anaknya ya, apalagi ini makin banyak modus seperti ini dengan wantek dengan lilin cair ya. Jika Anda teledor dan ternyata yang dibeli ini adalah kue dengan oplosan wantek ya, itu jaminannya setelah anak ibu makan kue ini ya, itu minimal masuk ruang UGD, ya. Itu gitu ibu-ibu. Nah, jadi harus ekstra waspada dan saling mengingatkan ya antara ibu-ibu ya, tentang bahayanya kue yang dioplos bahan wantek atau pewarna tekstil ya. Jadi semoga postingan ini sebagai edukasi ke publik ya, agar publik bisa mengetahui mana kue atau ciri kue yang dioplos dengan bahan wantek, jadi supaya tidak ada korban lagi ke depannya. Oke, demikian postingan kali ini dari kami, resep kue pejuang COD. Nantikan postingan kami selanjutnya. Dan jika ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Oke, wassalam.